Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, jadi sesuai dengan judul ya kan, ini adalah unboxing sepatunya Concave ya kan. Concave apa? Nanti lu bisa lihat sendiri seiring berjalannya waktu setelah gua unboxing. Tapi yang jelas ini adalah sepatu dari Concave yang pertama kali akan gue cobain, dan akhirnya gua nyoba juga produk dari Concave. Sebelumnya banyak juga sih, lumayan lah yang nanya ke gue, bang kapan lu mau coba Concave, kapan lu mau coba Concave. Gue udah ngelirik-lirik gitu, gue udah ngeliat beberapa modelnya kayaknya sih cukup menarik gitu ya, tapi gue belum sampai ingin memiliki waktu itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, datangnya Mesut Ozil ke Indonesia, dan yang terakhir datangnya Jesse Lingard ke Indonesia, itu ngebuat gue kayak wow, kayaknya Concave mulai serius nih di market Indonesia. Dan beberapa pemain juga kayak, kalau nggak salah ya, Amrizal Umanailo itu udah jadi brand ambasadornya Concave gitu, dan ada beberapa lah pemain lokal kita yang udah menjadi brand ambasadornya Concave, yang membuat gue kayaknya ini sepatu semakin agresif dan semakin dilihat semakin menarik gitu ya. Jadi gue mencoba memberanikan diri gitu ya untuk mereview. Tapi sebelum gue review, seperti biasa lah, akan gue unboxing dulu ya kan. Dan kira-kira ini seri apa, nantilah kita lihat bareng-bareng. Yang jelas, menurut risetnya gue gitu ya, menurut pencarian gue di Google, Concave ini sendiri adalah brand yang berasal dari Australia dan sekarang bermarkas di Inggris. Jadi gue sebenarnya agak bingung gitu ya, apakah dia move ke Inggris atau gimana. Tapi yang gue baca sih aslinya dari Australia guys. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi guys, gue juga sudah sangat penasaran kira-kira seperti apa feel-nya, first impression-nya gue gitu ya, untuk sepatu ini. Akan gue unboxing aja segera, dan seperti biasa gue nggak bawa alat pembuka, jadi bagian ini akan gue cut guys. Oke guys, ini dia Concave Halo Mace FG size 43. Oke, ini dia boxnya. Pertama kali gue pegang boxnya. Boxnya cukup, secara lebar cukup standar, tapi tingginya menurut gue ini lebih tinggi daripada kebanyakan box sepatu bola, mau lokal maupun non lokal di Indonesia ya. Dengan finishing dia agak doff, dengan di atas ini ada Concave Game Evolved. Wow, dengan slogannya adalah Game Evolved. Logo Concave di sini, Concave di kiri dan kanan, dan dia untuk sepatunya sendiri ada di sini guys. Tadi udah gue sebut Concave artikel Halo Mace FG size 43, dan ada pemeliharaannya, ada kode barcode-nya juga untuk lu mengecek gitu kali ya serinya apa. Oke, moment of truth. Ya, biasa pasti pembungkus gua taruh di sini dulu. Gue lihat ada apa aja. Ini ada anti mold chip. Wah, ngerti gua. Masih pembungkusnya dengan rangkaian Concave. Dan ya, that's it. Itu aja guys. Dan ini dia sepatunya. Wow, warnanya menarik ya. Sempet viral nih warna ini. Nanti ya gue singgung lah di belakang ya. Tapi seperti biasa guys, akan gua pegang-pegang terlebih dahulu. Sebelah aja ya, yang ini ya. Ini harga retailnya guys, harga retailnya 899. Mirip dengan sepatunya Mark Lock ya, 899. Jadi Concave Halo ini sendiri, Mace ini sendiri adalah sepatu kontrol guys, dan cocok untuk lu yang berkaki lebar. Itu dari yang gue baca di websitenya concave.id guys. Kalau gue lihat shape-nya sendiri nih, menurut gue yes, ini cukup lebar. Dimana size 43 nya adalah, kalau gue lihat di size chart-nya untuk Mace ini adalah 27,5 cm. Jadi asumsi gue, karena lebar, gue sih masuk harusnya ya. Gue udah pernah ukur kaki gue itu sebenarnya dengan kaos kaki pun, kaos kakinya anti slipnya Ultra Shock, kaki gue itu sendiri 27 cm guys, 27,1,2 gitu lah ya. Dengan pakai kaos kaki, dan lebarnya sendiri kalau nggak salah 10 cm ya, lupa gue. Tapi kaki gue itu masuknya ke medium ya, belum wide tapi nggak slim juga gitu. Jadi harusnya sih
Kalau ngeliat shape, ngeliat ukuran sentinya, gue masuk nih. Tapi nanti gue akan fitting lah kira-kira gimana ya kan. Itu dari white-nya ya kan. Jadi ini sepatu kontrol untuk lo yang berkaki white. Nah, terus terang ya, kalau gue baca lagi ya, material yang digunakan adalah mesh plus TPU ya untuk si uppernya ini sendiri. Yang gue rasa sih ini cukup menarik ya, karena oke. Terus terang ini pertama kali gue megang ini, dan ini pertama kali gue lihat juga guys. Sebelumnya gue cuma lihat di Instagram, di gambar gitu ya. Ini sepatu tuh kayak berotot gitu ya. Lihat penampilannya aja kayak berotot gitu, dengan ada apa ya, tekstur gitu ya, tekstur yang pendapat awam gue adalah nggak common gue lihat di sepatu bola itu ada begini gitu ya. Biasanya kan cuman kayak ya kalau Predator tuh ya ada kayak bintik-bintiknya gitu ya kan, terus apa ya, ya biasanya kayak Tiempo Legend yang baru dia cuman bikin kayak tekstur bulat-bulat gitu, tapi ini kayak kokoh gitu ya, kayak di samping talinya ini ada something which is ya ini agak berisi sih gitu ya. Gue nggak ngerti secara detail fungsinya apa, tapi ini look pertama kali first impression gue adalah ini sepatu kokoh banget ya, keker banget, berotot banget gitu ya. Dengan ya lagi ya ada tekstur-tekstur di bagian ini ya, di bagian ini. Jadi dia itu teknologinya guys, yang ada di sepatu ini adalah Power Strike guys. Jadi Power Strike ini sendiri diklaim, kalau nggak salah gue baca ya di somewhere, di websitenya atau di sebuah artikel gitu, Power Strike ini adalah teknologi yang udah dipatenkan oleh Concave gitu ya. Jadi sudah mempunyai hak paten, di mana klaimnya Concave, teknologi Power Strike ini bisa meningkatkan akurasi dan kontrol lu sampai 15% guys. Wah, ya kan? Jadi buat lu para gelandang itu kayak menarik banget ya. Dan di sini tuh ada tulisan EQ Strike gitu ya. EQ Strike. Ya itu mungkin si Power Strike-nya tadi ya. Jadi diklaim dapat meningkatkan kontrol lu hingga dan akurasi lu hingga 15%. Gue sendiri ya mungkin lu follower lama gue sudah pernah apa ya dengar gue ngomong begini gitu ya. Jadi gue sendiri adalah orang yang percaya dengan teknologi yang ada di sepatu guys. Jadi menurut gue teknologi yang ada di sepatu diklaim oleh suatu brand tertentu itu benar adanya, karena mereka pasti udah melakukan riset gitu ya. Walaupun ya mungkin tingkat kebenarannya dari 1 sampai 10 ada di poin 5 atau 6 atau 4 gitu ya kan. Tapi teknologi itu adalah nyata adanya menurut pendapat pribadi gue gitu. Jadi ketika Concave mengklaim ada teknologi Power Strike, EQ Strike yang bisa meningkatkan, gue sih percaya ya. Tapi ya tentu kita coba dulu nanti kan di lapangan gimana ya kan. Terus selain itu, teknologi lain yang digunakan di uppernya ini adalah teknologi neoprene mungkin ya bacanya ya. Itu apa ya, meningkatkan kenyamanan lu juga dalam memakai sepatu ini. Itu klaimnya dari Concave juga. Dengan lidahnya nih guys, lidahnya ini mengingatkan gua ya, mengingatkan gua akan sepatu Adidas yang seri X15 kalau nggak salah ya. Itu model-model lidahnya mirip seperti ini guys. Jadi dia kayak dibungkus gitu, bahannya juga ini gue bisa bilang lidahnya cukup fleksibel gitu ya, walaupun bukan lidah terpisah dan bukan knit juga ya kalau gue bilang ya, tapi mungkin sedikit knit ya, tapi menurut gue ini cukup fleksibel gitu ya. Bisa meningkatkan cengkraman juga mungkin ke kaki lo gitu ya. Itu dari segi lidah, tali sepatunya, tali sepatu tipis, cenderung tipis. Oke, dan pas gitu ya, nggak terlalu panjang juga. Terus di bagian belakangnya dia ada busa guys, ada busa yang menurut gue cukup tebal. Dan ini tuh, nah ini ada heel counter nih. Jadi membuat kaki lu lebih firm gitu ya. Teknologi heel counter itu kan membuat kaki lu nggak terlalu banyak bergerak di dalam gitu ya. Terutama kalau lu seorang controller gitu ya. Seorang gelandang yang mengontrol bola, penting banget bagi lu. Terus kalau kita ke insole guys, insole-nya sendiri equipped with EQ Strike technology, ya kan? Insole-nya bentuknya begini, ya biasa lah ya. Zaman sekarang pasti ada kayak keset-kesetnya untuk meningkatkan grip kaki lu ketika lu pakai. Bagian belakangnya ada begini, ada logo Concave. Kalau lihat dalamnya juga, ya Concave bukan kaleng-kaleng ya, rapi banget sih, nggak perlu diragukan. Terus
itu dari bagian upper, lidah, heel, dan insole. Terus kita ke bagian outsole-nya guys. Outsole-nya sendiri fleksibel dan dirancang untuk memaksimalkan manuver lu. Jadi yang gue bilang tadi ya, sebagai gelandang nih ya, lu pasti akan sering membelakangi orang gitu. Lu akan membuat gerakan berputar gitu kan. Lu akan banyak melakukan switch ball gitu mungkin ya. Lu akan melakukan passing magic gitu ya, ke striker gitu, ke gelandang, ke sayap gitu ya kan. Jadi outsole yang digunakan ini sendiri menurut gua ya cukup tepat gitu ya. Dan kalau gua lihat nih, kalau gua pandang-pandang, memang dia tidak cukup agresif karena dia campuran juga ya, ada yang bulat, ada yang blade gitu ya. Dan gua akan pakai sepatu ini di lapangan sintetis guys, di Ayo Arena, teh botol Ayo Arena. Jadi ya menurut gua oke harusnya dipakai di lapangan sintetis, but let's see nanti ya. Overall, gue ngelihat ini pertama kali gue pegang, colorway-nya juga cakep ya, sempat viral karena Nike ngeluarin colorway begini, Mizuno ngeluarin colorway begini, Adidas gue nggak ingat, cuman ternyata Concave juga ada colorway begini yang ya ini sih salah satu colorway yang gue dulu pengen punya ya, tapi belum kesampaian, dan akhirnya kesampaian di Concave. Gue lupa ya, kita ke berat ya, beratnya memang karena sepatu kontrol ini menurut gue cukup berat. Perkiraan gua nih guys, perkiraan gua beratnya ini di 250 menuju 260 gram gitu ya. Mudah-mudahan lebih ringan sih, cuman kalau gua rasa-rasa sih sekitar itu ya, which is untuk sepatu kontrol normal aja gitu ya. Oke guys, segitu aja dari gua, first impression unboxing gua untuk sepatu Concave ini. Again, menurut gua dengan harga yang dibanderol di sini, dengan build quality yang gue pegang, kok jadi kayaknya pengen ngomong, bener lo nggak kemurahan menjual segini. Menarik banget, ditunggu gimana hasil playtest gue untuk sepatu ini. Gue akan cukup siksa sepatu ini nanti di lapangan sintetisnya Ayo Arena itu. Gue akan pakai mungkin 2 babak untuk sepatu ini, dan kita lihat kira-kira gimana guys. Dari segi durability-nya sih gue yakin aman lah ya, cuman nyaman bener nggak sih klaim-klaim yang diklaim sama Concave tadi, bener nggak teknologinya? Tungguin review plus playtest lengkap gue untuk sepatu ini guys. Oke, segitu aja dari gue. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh komen di bawah. Menurut lo gimana nih Concave? Setuju nggak lo dengan pendapat gue? Kok kayaknya dengan build quality, dengan feel yang gue pegang ini kok murah banget. Terus kalau lo memutuskan subscribe setelah nonton video ini, thank you banget guys, support lo buat gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.